Akan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam. Minta maaf, tentu di sebelah kiri jauh agak kesulitan mendengar tentunya. Tetapi saya percaya bahwa paling tidak kehadiran kita semua di siang hari ini sama-sama untuk menghibur keluarga. Di dalam ibadah ini ada pemberitaan firman, dan karena itu mari kita sepenuhnya sama-sama mengikuti pemberitaan firman dengan baik. Saya akan bacakan sebuah ayat, beberapa ayat maksud saya, di dalam kitab Kejadian pasal 5. Bapak Ibu menjadi PR, boleh baca sepenuh satu perikop pasal 5 ayat 4 sampai 32 sampai selesai. Saya hanya membaca beberapa ayat di ayat 21 sampai 24 tentang seorang tokoh Alkitab yang menjadi paling tidak catatan siang hari ini untuk kita sorot bersama-sama, dan kita akan pelajari paling tidak menjadi teladan bagi kita. Kejadian 5 ayat 21 sampai 24 saya bacakan buat kita sekalian. Setelah Henok hidup 65 tahun, Henok memperanakan Metusalah. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi sebelum ia memperanakan Metusalah, dan ia memperanakan anak-anak dan laki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun, dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Hidup yang berkualitas. Bapak Ibu Saudara-saudara, tadi kita mendengar silsilah keluarga tentang bagaimana keluaran kejadian almarhum, dan bagaimana turunan yang hari ini cukup besar mempengaruhi Rotendao dan di Kupang, Om Tony ada. Dan saya tahu bahwa ini adalah keturunan ilahi yang diberkati oleh Tuhan. Membicarakan silsilah kadang-kadang di jam-jam begini jam mengantuk. Tapi hari ini izinkan saya untuk musik diam. Hari ini saya akan mau berbicara tentang silsilah, supaya paling tidak kita tahu bahwa kita asalnya dari mana. Bapak Ibu Saudara, di dalam pasal 5 ini, Kejadian pasal 5 adalah bagian yang paling pertama dalam Alkitab yang mencatat tentang silsilah keturunan manusia. Secara khusus kalau kita melihat mulai ayat 4, di situ mulai dari Adam dan sampai Nuh di ayat terakhir. Di pasal 5 ini berisi kisah Adam yang melahirkan keturunan menurut gambar dan rupa Allah, di mana ada 10 generasi yang dicatat dari Adam hingga Nuh. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita menyelidiki pasal 5 ini, maka ada 10 keturunan di situ, generasi di situ. Tadi saya menyebut generasi ya, saya lupa menyebut generasi. Almarhum adalah generasi kedua GBPS Rotendao. Generasi pertama adalah bapak saya dan banyak orang Ba'a. Kan Pendeta Nugroho lebih tahu silsilahnya, saya tidak terlalu tahu. Lalu generasi kedua adalah almarhum Bapak Besi dan berapa rekan-rekan. Saya ini masuk generasi ketiga dan seterusnya. Bukan, minta maaf saya menyebut denominasi ini bukan untuk membanggakan, tidak, tetapi beliau adalah seorang yang terus mempertahankan GBPS di dalam pergulatan dan perjalanan hidup. Beliau tokoh GBPS, karena itu saya harus menyebutkan itu generasi kedua, dan itu penting setelah Papa. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat pasal 5 secara keseluruhan, maka kita akan menemukan di situ ada satu format penulisan yang luar biasa. Format itu bentuknya begini. Ada nama orang, misalnya Adam. Lalu ada umurnya berapa, memperanakan siapa. Kemudian ditutup dengan meninggal dunia, mati. Jadi urutannya begini. Nama Adam misalnya. Lalu umur sekian melahirkan Set. Kemudian umur sekian meninggal. Itu terus seperti referen dari lagu yang kita nyanyikan. Nah, kalau kita menyelidiki pasal 5 kitab Kejadian, referennya kitab Kejadian itu pasal 5 adalah nama, umur, punya anak, dan umur saat mati. Jadi kita dari 3 poin ini kita bisa melihat bahwa kita sebenarnya tidak jauh beda dengan leluhur-leluhur bangsa Israel, bahwa kita juga punya nama. Kita berkeluarga dan kita punya anak kalau Tuhan izinkan. Lalu kita meninggal dunia tentunya menunggu giliran kita. Kalau almarhum hari ini sudah selesai. Bapak Ibu Saudara,
Henok umur paling pendek di atas ke atas, mulai dari Adam sampai bapaknya dan anaknya Metusalah, itu paling tinggi umur sepanjang hidup manusia. Metusalah itu anaknya Henok. Justru Henok umurnya paling pendek di antara semua keturunan Adam. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini adalah sesuatu yang menarik. Jadi ternyata di sini kita melihat bahwa hidup yang singkat, yang pendek, namun hidup di dalam damai sejahtera, hidup di dalam sebuah relasi yang sangat indah dengan Tuhan. Dan kita melihat catatan Alkitab berbeda dengan format penulisan pada umumnya. Nama, usia, melahirkan, mati. Henok tetap nama, usia, dan melahirkan anak-anak, tetapi tidak mati. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita semua punya nama, kita semua punya umur, baik panjang atau pendek. Almarhum Opa, Bapak punya umur 87, 9 bulan, 87 tahun, 7 bulan, 7 hari ya, kurang. Tadi ada 77 semua. Wow, ini ada angka luar biasa nih. Jangan ditafsirkan yang macam-macam. Itu angka yang kuliah-kuliah jarak jauh. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita semua punya itu semua. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan kehidupan kita kelak? Apakah kita punya nama, kita punya waktu, catatan, kita punya keluarga, ada catatannya? Dan ketika kita dipanggil Tuhan, bagaimana dengan kualitas waktu hidup kita? Bapak Ibu Saudara, ada satu catatan yang menarik kita pada siang hari ini, yang saya akan mengajak kita untuk sama-sama memikirkannya. Dikatakan bahwa Henok hidup bergaul dengan Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara, kata bergaul itu terjemahan bahasa asli, bahasa Inggris, hampir semuanya mencatat berjalan. Jadi Henok hidup berjalan. 65 tahun punya anak, 300 tahun dia berjalan. Dia berjalan bersama Allah. Sebuah usia waktu yang sangat panjang, yang sangat berkualitas. Sekali lagi saya mau kasih tahu, hidup yang berkualitas bukan berapa panjang, berapa pendeknya waktu kita. Nah, kita akan pikirkan hari ini, bagaimana hidup yang berkualitas. Hidup yang berkualitas, hidup yang berjalan dengan Allah, tentunya dia adalah orang yang percaya Allah. Saya yakin bahwa Henok pasti percaya sepenuhnya kepada Yahweh Elohim. Pada waktu itu Tritunggal yang Kudus belum dirumuskan. Dan kita di zaman ini kita punya Allah pribadinya tiga, satu hakikat yang kita sebut Allah Tritunggal yang Kudus. Walaupun hari ini sudah muncul di medsos, ada banyak pendeta yang viral merendahkan Yesus tidak sederajat, Yesus bukan Yahweh, Yesus bukan Allah, Yesus bukan juru selamat. Itu tidak urus, tidak mengganggu sedikit pun iman kita, pengakuan iman kita kepada Allah Tritunggal. Nah, Bapak Ibu Saudara, siapa dia yang berjalan dengan Allah? Siapa dia yang bergaul dengan Allah? Adalah dia yang percaya, yang beriman kepada Allah. Ibrani 11 ayat 5 dikatakan bahwa karena iman Henok terangkat. Perhatikan, Henok adalah orang beriman. Itu sebabnya orang yang bisa berjalan bersama-sama dengan Allah adalah orang yang percaya, orang yang beriman kepada Allah. Tidak mungkin orang itu tidak percaya Allah, kok bisa berjalan bersama Allah. Saya dan saudara-saudara punya teman, kita punya keluarga. Kalau suami dan istri saling percaya, akan berjalan bersama-sama sepanjang waktu hidup kesepakatan mereka. Kalau kita punya sahabat, kita saling percaya, maka kita bersahabat, berjalan bersama-sama. Maka Henok bergaul dengan Allah. Artinya sepanjang 365 tahun umur Henok, dia selalu percaya kepada Allah. Dan itulah sebuah teladan dicatat oleh penulis Ibrani, karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan seterusnya. Hal pertama yang saya mau beritahu buat kita semua, secara khusus buat anak, cucu, dan mantu, cece, setiap kita sidang perkabungan yang dikasihi Tuhan, pastikan bahwa engkau punya kepercayaan, pastikan bahwa kita punya iman, itu jelas kepada Allah Tritunggal. Karena hanya orang yang diangkat hidup-hidup, hanya orang yang bisa diterbangkan, hanya orang yang bisa dibawa masuk ke hadirat Allah, kekekalan surgawi, adalah orang yang percaya kepada Allah dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia. Bapak Ibu Saudara, dalam dunia ada banyak pendiri agama, ada banyak nabi,
tapi hanya satu saja yang bisa menyelamatkan. Yohanes 14 ayat 6 berkata, akulah satu-satunya jalan, akulah satu-satunya kebenaran, dan akulah satu-satunya kehidupan. Ini bukan ekstremisme, ini bukan arogansi agama, ini adalah deklarasi keselamatan eksklusif. Tanpa Yesus, manusia tidak berjumpa dengan Allah, otomatis tidak bisa terangkat ke surga. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang di dalamnya bisa menyelamatkan manusia, hanya di dalam nama Yesus. Kisah Rasul 4 ayat 12. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau engkau mau hidup berkualitas, engkau mau waktu-waktumu selama hidup sampai hari ini hidup yang berkualitas, itu bukan berapa banyak jabatanmu, berapa banyak propertimu, berapa banyak kekayaanmu, seberapa banyak pangkatmu, jabatan kedudukanmu, bukan. Pertanyaannya adalah, apakah engkau sudah beriman kepada Tuhan? Itulah hidup yang berkualitas, karena kita semua akan berakhir seperti almarhum. Bapak Ibu Saudara, kita mau ganti kulit seperti ular sekalipun, kita tidak bisa mewarisi dunia. Alkitab mencatat dunia ini akan diganti dengan langit dan bumi baru, dan semuanya akan dibuang ke dalam api neraka. Dunia bukan tempat orang percaya. Henok berjalan dengan Allah, Henok bergaul dengan Allah, Henok percaya Allah. Siang hari ini saya menggugah kita semua. Apakah ada yang hadir siang hari ini belum kenal Yesus kah? Yesus adalah Allah pribadi kedua dari Tritunggal. Dia mau menebus dosa kita, menebus manusia yang berdosa, harus manusia, dan dia juga manusia yang suci. Di bumi terlalu banyak manusia tapi berdosa semuanya. Roma 3:23. Di surga ada yang suci tapi bukan manusia. Sebab itu pribadi kedua turun ke dunia, mengambil rupa manusia melalui rahim Maria, ditambahkan pada natur Allahnya, maka dia berjalan, dia pribadi Allah, dia manusia sejati. Supaya dia bisa tergantung menggantikan hukuman kita. Kita berdosa, kita bersalah kepada Allah, kita mestinya dihukum dalam api neraka. Tetapi Yesus menanggung dosa kita di salib, supaya setiap orang yang memandang dia, lalu menerima dia masuk dalam hatinya, pasti dia orang selamat. Almarhum adalah bukan hanya pengajar keselamatan, tapi almarhum adalah pengikut sang juru selamat. Hanya ada dua tokoh, Yesus adalah juru selamat, dan tokoh-tokoh agama adalah pengajar atau guru selamat. Saya adalah guru selamat, saya hanya cuma mengajarkan jalan keselamatan. Tetapi kalau mau sampai surga, harus mengikuti sang juru selamat, pembawa keselamatan, Tuhan Yesus. Dan itu satu-satunya cara, hanya beriman. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka dosamu yang kemarin, dosamu hari ini, sampai almarhumah, dosa itu sekali ditebus, sekali diselesaikan, selama-lamanya diselesaikan. Bapak Ibu setuju mau mengikut Tuhan, mau bergaul dengan Tuhan, mau hidupmu berkualitas, maka berimanlah kepada Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya tidak berbicara agama, hari ini saya tidak berbicara tentang denominasi, hari ini saya tidak berbicara tentang tokoh apapun. Saya hanya mau beritahu bahwa kebutuhan utama manusia adalah bahwa dia harus mati kemana di akhir hidupnya. Kalau bukan ke surga, maka ke neraka. Ke surga hanya satu jalan, Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, itulah langkah pertama kalau engkau mau bergaul dengan Allah. Orang yang berjalan dengan Allah adalah orang yang mempercayai Allah, menerima Allah, mempercayakan seluruh hidupnya. Itu yang pertama. Yang kedua, karena saya percepatkan waktunya ya, saya target jam 2 selesai. Yang kedua, berjalan dengan Allah atau bergaul dengan Allah, itu sampai kapan? Sampai tujuan akhir. Nah, kalau jalan dengan Allah, bergaul dengan Allah, Henok bergaul dengan Allah, Henok berjalan bersama Allah, itu terus menerus sampai akhir jalan. Kalau izinkan saya bisa berjalan sedikit, maka Henok berjalan bergandeng tangan dengan Allah, dan terus berjalan, terus berjalan, berjalan. Tiba-tiba Henok dibawa masuk ke dalam rumah Tuhan tanpa dia sadar. Bapak Ibu Saudara, marilah kita belajar untuk terus mengandalkan Allah. Marilah kita belajar untuk mempercayakan hidup kita, keluarga kita, usaha kita, karir kita, masa depan kita, termasuk kekekalanmu. Mulai hari ini berjalan, tidak pernah menengok kiri kanan. Jatuh selep boleh, orang Kristen jatuh dalam dosa bisa,
Orang Kristen bisa terpeleset dalam dosa, bisa. Tapi orang Kristen tidak pernah kehilangan dari tangan Allah. Yohanes 10 ayat 28-29 Yesus berkata, mereka pasti tidak binasa, dan tidak ada seorang pun yang merebut mereka dari tanganku, kata Yesus. Ayat 28. Ayat 29 Yesus berkata, Bapa yang memberikan mereka kepadaku. Bapa itu lebih besar dari siapapun juga. Dan lagi-lagi Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang merebut mereka dari tangan Bapa. Ayat 30 Yesus berkata, aku dan Bapa satu di dalam memelihara engkau. Sekali engkau percaya Tuhan, sekali engkau beriman kepada Tuhan, terus berjalan dengan Tuhan, terus bergumul bersama Tuhan. Siapa bilang dalam dunia tidak ada masalah? Siapa bilang dalam dunia tidak ada sakit penyakit? Siapa bilang dalam dunia tidak ada setan? Siapa di dunia tidak ada nabi palsu? Hari ini orang Kristen bergumul sepanjang hidupnya. Itu sebabnya di dalam Wahyu 14 ayat 13 Yohanes mencatat, berbahagialah orang yang matinya dalam Tuhan, dia bisa beristirahat dari jerih lelahnya. Betul, orang Kristen hari ini tidak bisa beristirahat, tidak bisa berdoa tenang, tidak bisa mau mengasingkan diri, tidak bisa. Ada banyak pergumulan hidup yang kita hadapi. Tapi dengar baik-baik, orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang berjalan kepada Tuhan, orang yang bergaul dengan Tuhan, orang itu terus berjalan sampai ujung jalan hidupnya. Saudara-saudara, kita akan terus berjalan. Memang dunia ini lembah air mata, dunia ini tempat perkabungan, dunia ada banyak kesusahan, dunia ada banyak hal yang menyakiti hati kita. Kadang-kadang suami yang menyakiti istri, kadang-kadang istri yang menyakiti hati suami, kadang-kadang orang tua yang menyakiti anak, kadang-kadang anak-anak yang menyakiti orang tua, kakak dengan adik berkelahi. Dan ini dunia Pak, ini dunia Pak. Tetapi orang yang hidup bergaul dengan Tuhan, fokusnya dia bergandeng tangan dengan Allah. Dia terus mempercayakan hidupnya kepada Allah. Terus berjalan sampai akhir jalan hidupnya. Ayub mencatat, nasib akhir hidup manusia itu sudah ditetapkan dan sudah ditentukan. Tidak ada kebetulan orang mati di dunia. Semua mati sudah ditentukan oleh Allah. Ada orang bilang suanggi lah, ada yang bilang kuntilanak lah, ada yang bilang corona lah, ada yang macam-macam. Tidak. Hidup kita sudah ditentukan oleh Allah sampai batas yang sudah ditentukan. Perjalanan Opa itu sudah sampai batas hidupnya. Ibarat ketinggian hidup kita seperti ini. Saya contohnya, hidup saya setinggi ini, maka perjalanan saya pelan-pelan dengan tambah tahun, tambah umur, ulang tahun menyanyi, panjang umurnya memang tambah jumlahnya, tapi mendekati batas hidup kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau memang perjalanan hidup kita menuju ke ujung batas hidup kita, pertanyaannya, apakah engkau berhenti? Apakah engkau melepaskan tanganmu? Saya mau beritahu kita, memang kadang-kadang manusia mau melepaskan diri dari tangan Allah. Kadang-kadang orang Kristen berkata bahwa saya berhenti jadi Kristen, berhenti melayani, bisa. Tetapi firman Tuhan berkata, ia tak pernah lepaskan tanganku. Tidak ada seorang pun yang bisa merebut dia dari tanganku. Setan pun tidak bisa memisahkan kita dari Allah. Dan inilah janji penting yang perlu diimani oleh orang Kristen. Kalau tidak, percuma Kristen, tak usah Kristen, tidak ada kepastian pengharapan. Orang Kristen imannya adalah pasti. Tidak ada kata moga-moga, mudah-mudahan diterima. Tidak ada itu diterima, tidak ada. Pasti Roma 5:10, pasti diselamatkan, pasti tidak binasa, pasti dipegang, itu pasti semua. Maka teruslah berjalan dengan Tuhan. Buat anak-anak di tempat ini, terus bersama Tuhan. Dan yang terakhir, apa jadinya kalau kita hidup berjalan? Apa yang Tuhan sediakan ketika kita hidup bergaul dengan Allah? Saudara-saudara, Ibrani 11 ayat 5 berkata, karena iman Henokh terangkat. Perhatikan, Henokh terangkat. Ayat 24 Kejadian 5 tadi kita sudah baca. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat. Saudara-saudara, dunia ini bukan rumah kita.
Orang Kristen, orang percaya, tempatnya bukan di sini. Di mana? Di tempat yang Tuhan sudah sediakan. Alkitab menggambarkan memakai kata terangkat. Henok terangkat hidup-hidup. Apakah Otong bisa terangkat? Oh bisa. Bisa terangkat kok. 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus seperti almarhum akan lebih dulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Inilah janji Tuhan bagi setiap orang yang hidupnya bergaul, berjalan, mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Allah. Mulai dari dia percaya Tuhan terus sampai ujung akhir hidupnya. Tuhan menjanjikan Bapak Ibu kumpul bersama-sama. Buat anak-anak, cucu, mantu, cece yang hadir, yang berduka, akan ada reuni. Siapa bilang di surga tidak saling kenal? Hanya nafsu biologis yang tidak ada kawin maui di sana. Tapi tetap Abraham bisa kena, itu orang kaya bisa di lautan api bisa lihat Lazarus, bisa ada komunikasi. Daya ingat ini tidak dimusnahkan. Jadi di surga kita bisa lihat ini opa saya, ini oma saya, dan saya yakin ada reuni keluarga Mansula Muldoko dan semua keluarga besar. Jika berada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini ayat dikhususkan bagi orang yang percaya, orang yang beriman, orang yang mati dalam Tuhan. Kalau Tuhan datang pas kita masih hidup, loh, kalau masih hidup tinggal diubahkan dari tubuh kemuliaan seperti Yesus pada waktu bangkit, kita semua akan berkumpul dengan Yesus dan kekasih-kekasih saleh-salehnya sepanjang masa dan di sepanjang tempat, di segala tempat kita akan ngumpul bersama-sama. Karena itu mengakhiri khotbah saya mengajak kita, pastikan waktu hidup kita adalah waktu yang berkualitas. Waktu berkualitas ini banyak orang kejar dengan banyak hal. Tidak salah Anda kejar. Buang waktu, buang tenaga, buang energi, buang uang, dan kadang-kadang menyepelekan hal-hal yang bernilai positif demi mencapai memiliki sesuatu. Tetapi saya mau kasih tahu, waktu yang berkualitas yang hari ini kita investasi dan itu berdampak kekekalan adalah pastikan bahwa engkau beriman kepada Tuhan dan terus berjalan dengan Dia di setiap musim hidup kita, terus berjalan dengan Dia. Maka kelak waktu kita selesai, kelak perjalanan kita sampai ujung batas kita selesai, maka masuklah ke tempatku, kekasihku, sahabatku, karena pesta sudah disiapkan oleh Sang Pengantin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.